jangan patah begitu dia. Dengar saya bilang patah, dia lepasin, saya berdiri dan langsung darah itu ngocor seperti air bah. Karena dia selalu tahu mengukur bagaimana cara menyakiti tanpa meninggalkan. Baik, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi di Perempuan Bicara. Saya senang bertemu dengan Anda setiap hari Jumat malam, namun juga selalu ada rasa sedih begitu ya. Karena walaupun kita sering membicarakan soal kasus kekerasan dalam rumah tangga, di setiap Jumat malam ini tetap ada begitu kasus-kasus yang membuat kita miris mendengarnya. Jadi kita harus terus bersuara begitu ya. Jadi malam hari ini kita konsentrasi kepada kasus KDRT yang menimpa public figure, tokoh juga ya, artis dan mantan anggota DPR, Vena Melinda, hingga kasus KDRT yang terjadi di Pamekasan, Jawa Timur. Kita tahu ada kasus dari KDRT Vena Melinda yang dilakukan oleh terduga suaminya begitu ya, dan juga ada kasus oknum polisi menjual istrinya di Pamekasan, Jawa Timur. Ini menjadi sorotan di masyarakat. Kita akan lihat dulu informasinya. Vena Melinda, artis sekaligus mantan anggota DPR, melaporkan suaminya, Ferry Irawan, atas dugaan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kini, Ferry Irawan ditetapkan sebagai tersangka. Kekerasan yang dialami Vena ini hingga menyebabkan hidung Vena berdarah. Saya dikunci pakai dahinya. Oh, tangan dipegang begitu ditindih, terus dikunci pakai dahi Ke hidung saya Oh, dahinya ke hidung kamu sampai keras. sampai berdarah. Bukan belum berdarah, sampai saya bilang tolong hidung saya patah karena terlalu keras. Ya, Jadi saya bilang tolong jangan patah begitu dia. ya. Dengar saya bilang patah, dia lepasin, saya berdiri dan langsung darah itu ngocor seperti air bah. Karena dia selalu tahu mengukur bagaimana cara menyakiti tanpa meninggalkan luka. Melalui kuasa hukumnya, KDRT yang dialami di Hotel Kediri, Jawa Timur ini bukan yang pertama kali. Vena telah mengalami KDRT sejak 3 bulan lalu. Vena Melinda dan Ferry Irawan resmi menikah pada 7 Maret 2022 lalu. Pasangan ini kerap menampilkan kemesraan pada publik. Ya, artinya siapapun, sekali lagi siapapun bisa menjadi korban KDRT dan bisa menjadi pelaku KDRT. Itu yang harus digarisbawahi. Saya akan berbincang dengan para pakar yang ada malam hari ini. Pertama saya perkenalkan ada Mbak Aminah, Mbak Siti Aminah Tardi, saya panggilnya Mbak Ami, Komisioner Komnas Perempuan. Apa kabar? Selamat malam Mbak Ami. Ya, sudah nyala, silakan. Iya, selamat malam, salam sehat selalu untuk semuanya. Baik, terima kasih. Ada Mbak Siti Aminah Tardi, ada juga Ibu Neng Zubaidah sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ibu Neng, apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Indonesia sehat semuanya. Amin, amin. Baik, saya juga perkenalkan ada Ustazah kita malam hari ini, Ustazah Yati Priyati, Komisi Dakwah dari Majelis Ulama Indonesia. Selamat malam, Ibu Ustazah. Malam, Mbak Balkis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir ini last but not least ya, selalu di sini nih ya, kalau sudah kasus KDRT, Brigjen Pol Purnawirawan, Ibu Sri Suari, praktisi kepolisian kita. Selamat malam Mbak Balkis, selamat malam pemirsa. Baik, terima kasih Bu, karena kita sudah lihat tadi di depan, sudah ada sedikit kasus yang kita roll di depan tadi soal Vena Melinda. Ini kronologi kasusnya serupa, tapi kemudian kan menimpa orang yang, mohon maaf, sudah dilihatnya sangat matang dan dewasa begitu Ibu Sri Suari dalam mungkin berumah tangga begitu. Kita lihat ini terjadi oleh Vena Melinda. Ya, ini membuktikan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga itu tidak hanya menimpa kalangan bawah, kalangan menengah atau kalangan atas. Dasar dari kejadian ini merupakan peringatan bagi kita semua atau meneguhkan pemahaman kita bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini bermula dari relasi yang tidak setara. Relasi yang tidak setara ini menjadi alasan pembenar acap kali untuk melakukan praktek-praktek kekerasan. Ini adalah ekspresi dari value yang ada di dalam laki-laki dan perempuan. Ketika perempuan barangkali akan mengganggu atau dan semacamnya, itu menjadi alasan untuk memicu lelaki untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
Apakah semua lelaki seperti ini? Tidak juga. Ya. Nah, ini karena ini terkait dengan value, pola asuh keluarga itu menjadi juga basis gitu ya. Menjadi basis bagaimana kita diingatkan kembali bahwa pola asuh keluarga itu tetap memberikan dasar bagi bagaimana lelaki atau perempuan mencoba membangun relasi di antara keduanya. Nah, Vena Melinda kita tahu siapa beliau, Ya. Ferry juga siapa beliau, tetapi kita juga tahu sejarahnya Ferry sampai menikah kali yang keempat. Dan istri yang ketiga pun pernah membisikkan, tetapi mencoba barangkali sifat. Nah, yang namanya sifat, obat bisa diobati ya, kalau sakit bisa diobati, tetapi kalau sifat bawaan itu ada masanya dia akan kembali lagi. Dia mungkin bisa bersandiwara sekian bulan, tapi begitu egonya muncul karena ini dia berbasis pada relasi kuasa, maka seperti apa yang dialami Vena. Oke. Nah, Untuk ancaman hukuman yang dilakukan Ferry jika terbukti begitu ya nanti ya secara hukum seperti apa, Bu? 5 tahun. Minimal. Kalau yang dikenakan itu pasal 44 ayat 1, maka dia 5 tahun 15 juta. Atau ya maksimal 5 tahun. Artinya apa? 5 tahun pada proses penyidikan dia bisa ditahan. Baik. Kalau lebih dari itu visumnya mengatakan dia luka berat dan sebagainya, maka 10 tahun. Artinya kembali lagi kenapa undang-undang ini sebenarnya mengancamkan hukuman maksimal 5 tahun itu sebenarnya memberi pelajaran bahwa dalam proses penyidikan saja sudah bisa dilakukan pengekangan kebebasan secara fisikly. Oke. Itu. Saya langsung ke Ibu Neng. Ibu Neng sebagai pakar hukum ya, ini juga kan dari kacamata yang dilihat oleh Ibu Neng juga begitu ya. Apa yang sudah dipelajari dari kasus Vena Melinda ini, Ibu Neng? Tentunya pertama saya prihatin. Ya. Sebagai pribadi, sebagai perempuan yang seharusnya tidak terjadi. Beliau-beliau itu ada juga figur masyarakat. Tentunya kami mengharapkan beliau menjadi teladan bagi kita semuanya. Ya. Pertama, kalau dilihat dari katakanlah hukum perkawinan atau hukum keluarga, sudah jelas itu. Tujuan perkawinan bukan untuk seperti itu. Mungkin saya sering mengutip pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Perkawinan adalah ikatan lahir batin. Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini tidak ada berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu, berdasarkan agama atau mungkin juga ada aliran kepercayaan. Tidak ada tujuan perkawinan untuk menyiksa satu dengan yang lain. Kalau misalkan dilihat lagi dari bagaimana sih hak dan kewajiban suami istri ketika mereka sudah melangsungkan perkawinan. Karena dengan adanya akad nikah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, berarti mereka terikat perkawinan, timbullah hak dan kewajiban. Di antaranya kalau melihat dari pasal 33 Ibu dari Komnas HAM, Ibu Ami pasti tahu betul itu. Di antaranya pasal 33 di Undang-Undang Perkawinan adalah antara suami itu saling mencintai, wajib itu, saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling membantu, lahir batin antara suami istri itu. Tidak main-main ya. Tidak main-main. Apalagi kalau dilihat dari Kompilasi Hukum Islam. Oke. Jauh lebih karena kita di sini memang tidak itu kan berdasarkan agama, itu kebetulan Vina dan Ferry beragama Islam ya. Ya. Dalam hal ini tentunya saya ingin menyampaikan tentang bagaimana dari Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 77 dari Kompilasi Hukum itu diatur tentang hak dan kewajiban suami istri. Ya. Di antaranya apa? Suami istri itu wajib menjunjung atau mengangkat mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena apa? Karena rumah tangga itu sebagai dasar dari susunan masyarakat. Oke. Selain itu juga dalam pasal 77 juga diatur sama dengan persis pasal 33. Jadi seharusnya tidak terjadi hal seperti itu. Baik. Tidak terjadi halnya terjadi saling menyakiti antara suami dan istri. Mungkin kita kembangkan lebih lanjut lagi nanti. Oke. Terima kasih Ibu Neng. Saya mau ke Mbak Ami ini dari Komnas Perempuan. Oke, sekarang sudah lihat KDRT kan banyak yang kemudian
sekarang kalau public figure gitu ya, menjadi korban KDRT, banyak juga sekarang yang sudah berani bersuara, dan itu langsung ke sosial media kah, atau mungkin langsung ke jalur hukum sehingga terekspos begitu ya. Ini dirasakannya sebagai apa? Gerakan apa atau movement apa speak up ini mungkin, Mbak Ami? Iya, sebenarnya mungkin menambahkan dari Ibu Neng dan Ibu Sri, betul bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi karena relasi yang timpang dan tidak terbangun konsep kesalingan ya di dalam rumah tangga. Nah, terkait korban yang bersuara, sebenarnya sejak disahkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Komnas Perempuan itu menerima pengaduan maupun lembaga layanan menerima pengaduan, itu banyak korban yang kemudian mengadukan karena ada jaminan hukum bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu adalah tindak pidana. Iya. Nah, misalnya di tahun ini, di tahun 2022 sampai Desember ya, Komnas Perempuan itu menerima 2.995 kasus kekerasan terhadap perempuan, diantaranya kekerasan di ranah personal atau rumah tangga itu sebesar 1.852. Termasuk di dalamnya adalah kekerasan terhadap istri. Nah, sebenarnya ini menunjukkan adanya pengaduan ini, satu sisi adalah ada jaminan hukum gitu ya. Di sisi lain ada peningkatan kesadaran pada perempuan bahwa apa yang dilakukan terhadap dirinya itu adalah salah, bahwa apa yang dilakukan bentuk kekerasan itu sudah tidak bisa ditolerir dan tidak boleh lagi membangun impunitas terhadap pelaku. Dan selama ini kalau misalnya di kasus Vena maupun yang di kasus ini kan yang muncul hanya satu bentuk ya. Misalnya yang muncul Vena Melinda mengalami kekerasan fisik, kemudian yang di Pamekasan kekerasan seksual. Tapi dalam memandang korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan terhadap istri, satu bentuk itu korban itu mungkin mendapatkan berbagai bentuk. Jadi dia tidak hanya misalnya yang dilaporkan kekerasan fisik, bisa jadi sebenarnya dia mengalami berbagai bentuk yang lain. Oke, tapi dari kasus Vena Melinda ini yang dilihat oleh Mbak Ami? Kalau dari yang pemberitaan di media ya, yang misalnya ada podcast yang menyatakan kalau tidak bersedia melakukan hubungan suami istri akan marah atau ngamuk gitu ya, atau juga misalnya kemarahan karena akan ada niatan untuk kembali ke dunia politik, itu kan juga kekerasan psikis gitu ya. Nah, jadi berbagai bentuk itu kita tidak hanya boleh melihat dari satu bentuk yang dilaporkan. Baik. Korban mengalami kekerasan fisik, otomatis dia mengalami kekerasan psikis seperti itu. Baik, ini penting sekali. Saya mau dengar bagaimana dalam hukum agama juga melihat seperti itu ya Ustazah. Tapi kita harus jeda dulu, sesaat lagi kita akan kembali di Perempuan Bicara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Perempuan Bicara. Kita sudah dengar tadi dari sisi hukum gitu ya, hukum perkawinan juga ya. Saya juga sudah dengar tadi bagaimana Komnas Perempuan juga melihat ini begitu ya, Mbak Aminah. Bu Ustazah Yati, dengan alasan-alasan yang keluar, saya quote dari kuasa hukum ya, Hotman Paris, kuasa hukum Vena Melinda mengatakan ada kemungkinan karena menolak berhubungan intim, lalu kemudian ada dugaan juga karena tidak setuju jika istrinya kembali masuk ke dunia politik gitu ya. Akhirnya keluarlah kekerasan tadi psikis dan berujung dengan kekerasan dalam rumah tangga fisik begitu. Bagaimana Bu Ustazah? Terima kasih Mbak Balkis. Apapun alasannya dalam kehidupan pernikahan ada perbedaan, kekerasan bukanlah suatu hal yang bisa dibenarkan. Karena suami istri punya peluang yang sebesar-besarnya untuk melakukan dialog. Dalam bahasa agama itu wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Yang pertama, kata ma'ruf di sini adalah bukan hanya mempergauli dengan baik, timbal balik keduanya, akan tetapi masing-masing bersabar jika salah satunya memiliki kekurangan. Jadi kata ma'ruf di sini mengandung makna yang dalam. Kalau misalnya suami tidak setuju dengan keputusan istri, bahkan mungkin mengemukakannya dalam momen yang tidak pas. Nah, ma'ruf
ma'ruf ini maknanya luas, bukan hanya dari kontennya, tempat penyampaiannya, tapi ketika kita melihat ujung-ujungnya adalah kekerasan, bukan menyelesaikan masalah, tapi memunculkan masalah yang baru. Terlebih lagi ketika kita bicara kepada hukum Allah, apa yang bisa dicapai? Bahwa rumah tangga itu bukan ring tinju. Rumah tangga itu bukan seorang istri diambil dari orang tuanya, seorang ibu diambil dari anak-anaknya yang mungkin lebih kekar dari ayah tirinya, itu untuk dijaga, untuk dicintai. Karena ini terkait masalah bukan hanya berhubungan dengan keluarga besar, tapi juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisa kita katakan, ketika ada kezaliman di dalam rumah tangga, siapapun yang melihat itu sama seperti kita diperintahkan oleh Allah, marro'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi. Bicara kita dengan apa? Tangan kita, atau berupa apa? Apabila kita tidak mampu, bicara kita dengan nasihat. Jadi sesuatu yang tidak benar itu tidak dibenarkan, tidak menjadi hal yang bisa ditolerir gitu. Jadi orang-orang siapapun kita, baik istri, wajib menjaga diri dari kezaliman. Dan orang-orang yang kita lihat diperlakukan secara zalim, kita wajib melaporkannya, bahkan untuk skup yang kecil bila nggak mau kena masalah yang lebih besar. Di sini di dalam surah An-Nisa ayat 35 itu, wa in hibtum siqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kan enak tuh kalau ada masalah dipanggil dulu keluarga kedua belah pihak. Jadi netizen nggak perlu tahu dulu gitu. Jadi nggak terekspos. Inilah aturan agama. Makanya dari mana kita belajar? Masing-masing diajarkan dewasa. Kalau nggak ada benturan, itu kan jangankan ya suami istri, bapak ibunya beda, kita satu kandung aja kadang berbeda. Ya. Persoalan berumah tangga dari yang pemula sampai yang episode berikutnya pasti ada. Karena siapapun kita di dunia ini pasti diuji, terlebih lagi dalam kehidupan berumah tangga. Maka nilainya tinggi bagi orang-orang yang bisa meraih nilai ibadah dalam rumah tangga. Kebersamaannya bukan hanya di dunia sampai surga. Ini gimana mau nyampe surga? Masih berapa tahun aja bini udah pada bonyok. Nah kan kita lihat di sini. Oke, hukumnya kalau dalam agama itu haram. Haram. Ya, kalau bisa dikatakan zalim, kezaliman. Orang-orang yang melakukan kezaliman kan wajib kita tentang. Suami itu tugasnya apa sih? An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam, imam, melindungi, ya, disantuni, disayangi itu. Nah, jadi bukankah cinta dan kasih sayang itu melahirkan kedamaian? Oke. Cinta dan kasih sayang itu menciptakan ketentraman. Makanya sakinah itu menjadi sesuatu yang kokoh. Dalam balutan apa? Kasih sayang, kemudian juga rahmah, ya, dibimbing hatinya dengan ilmu, dengan pemahaman agama yang benar. Oke. Sekarang saya mau ini urun rembuk nih sama pakar-pakar ya. Kan penanganan terhadap KDRT ini tadi sudah dijelaskan bahwa ini kan dilarang, tidak boleh dari segi hukum apapun begitu ya. Tapi penyelesaian kan menjadi masalah lain begitu ya, Bu. Nah, kalau Bu Sri misalnya dengan pengalaman belasan tahun atau puluhan tahun di unit PPA juga, kan tidak serta-merta kemudian langsung ke hukum loncatnya. Tapi ada tadi ruang dialog bahkan kan. Nah, sejauh mana sebenarnya ini mau didorong sih ruang dialog terhadap pelaku KDRT? Saya mau dengar dari Bu Sri dulu. Ini memang dilematis ya. Kalau saya nggak laporkan berarti secara tidak langsung saya memberi insentif kepada pelaku untuk mengulangi perbuatannya. Ya. Insentif. Terbukti walaupun 3 kali menikah terjadi lagi. Nah, artinya lalu hukum pun dilahirkan untuk mencegah ini. Ya. Niatnya, tetapi ketika memang hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini memang mengedepankan keutuhan perkawinan yang bahagia salah satu tujuannya. Tetapi adakah perkawinan yang bahagia bisa dibangun dari kekerasan Ingat, kekerasan ketika pertama terjadi, dia akan kecenderungan berulang lebih besar. Maka ada spiral kecenderungannya itu berapa persen sih Bu Sri kan golang? Hampir semua penelitian yang menyatakan itu akan terjadi 100%. Ketika kekerasan kecil ditoleransi, berarti Anda membuka pintu yang lebih besar untuk kekerasan yang lebih keras. Itu entah hukum atau apa, tapi hasil penelitian menemukan itu, mengemukakan itu. Nah sekarang persoalan penyelesaian. Kita tidak kurang-kurang mendengar sudah dilaporkan ke kepolisian
dicabut lagi, dicabut. Ya. Memang itu menjadi hak pelaku. Terlebih kita mengedepankan Hak korban maksudnya? mohon maaf, hak korban Ya. untuk mencabut. Meskipun secara hukum bisa saja itu diteruskan karena ini bukan delik aduan. Ya. Begitu dilaporkan, perdamaian di antara keduanya tidak meniadakan perkara pidana. Tapi persoalannya kita ini negara Pancasila di mana gotong royong menjadi musyawarah mufakat menjadi hukum tertinggi sesungguhnya. Maka belakangan ini restoratif justice itu menjadi kunci yang menguatkan ini. Nah, pertanyaannya sekali lagi, dalam konteks seperti ini, restoratif justice ini apakah akan mengabaikan atau membenarkan perilaku-perilaku semacam itu? Ini dilematis Barangkali ya. restoratif justice dalam konteks ini harus ada hal yang nyata dalam arti bisa mengontrol perilaku dari si pelaku. Oke. Mbak Ami atau Bu Neng dulu mau soal ruang dialog sepakat atau enggak dengan restoratif justice tadi yang sudah kita aplikasikan. Bu Neng dulu deh silakan. Ya, baik. Restoratif justice, apakah itu satu penyelesaian yang mutlak? Tentunya tidak. Dilihat dulu kasusnya seperti apa. Kalau di dalam Islam, restoratif justice itu sudah dikenal pada abad ke-7 Masehi. Ada dalam surah Al-Baqarah ayat 178, surah An-Nisa ayat 92. Itu restoratif justice. Itu terkait dengan, kalau itu terkait dengan tindak pidana pembunuhan, sengaja atau tidak dengan sengaja. Kalau ini berarti pelukaan. Pelukaan itu tidak ada restoratif justice sebetulnya. Ya, betul. Karena ini dalam hal ini adalah mungkin bisa juga ya Bu, ini pelukaan ya. Bisa ya Bu Yati, pelukaan berarti ini kan bisa dilakukan pemaafan, akan tetapi ada timbul kewajiban. Kewajibannya apa? Kewajibannya memulihkan, tidak memulihkan, tapi restitusi. Restitusi ini karena korban, bentuknya, walaupun itu suami atau istri. Bentuk restitusi? Bisa berupa tentunya uang atau apa, karena seperti halnya korban perkosaan saya dulu pada tahun berapa waktu kasusnya Yuyun itu, saya mengutarakan di ILC dulu harus ada ganti kerugian buat korban. Begitu juga di sini menurut saya. Nah, itu yang kedua, mungkin saya ingin menambahkan bahwa apakah tidak dianjurkan untuk melakukan perjanjian perkawinan? Agar tidak dilakukan antara suami istri itu perbuatan yang seharusnya tidak terjadi dalam suatu rumah tangga atau suatu perkawinan. Oke. Nah, sebentar lagi. Kenapa? Karena perkawinan itu adalah, bukan untuk rekreasi seksual. Ada tanggung jawab dari suami terhadap istrinya, yang mana tadi Ustazah menyampaikan, istri itu amanah dari orang tua, amanah dari Allah. Dengan menyebut nama Allah yang tadinya haram menjadi halal. Nah, karena itu tujuan perkawinan itu tidak hanya sekedar untuk bersenang-senang, tapi ada tanggung jawab nanti kalau bisa masuk surga dunia dan akhirat tentunya. Jadi tidak sembarangan, itu di dalam hukum, walaupun dalam bahasa saya mungkin bukan dalam bahasa hukum, tapi itu ada di dalam undang-undang perkawinan maupun di dalam, kalau untuk Islam ada dalam kompilasi hukum Islam. Jadi hal ini menurut saya alangkah baiknya perjanjian perkawinan itu tidak terbatas dengan harta perkawinan. Betul. Bahkan seperti halnya tadi mengenai Ustazah mengatakan mengenai surah An-Nisa ayat 35, syiqaq. Itu ada di dalam peraturan perundang-undangan. Sudah ada di dalam pasal 76 dari Undang-Undang Peradilan Agama. Sebetulnya sudah diakomodir oleh peraturan perundang-undangan. Hanya mungkin kita belum berusaha untuk mengetahui secara maksimal tentang peraturan perundangan yang sebetulnya itu sudah melindungi kita semuanya. Oke, saya mau dengar tanggapan dari Mbak Ami dan juga Ustazah, tapi sesaat dulu ya, kita jeda dulu di Perempuan Bicara. Kasus oknum polisi di Polres Pamekasan, Jawa Timur yang menjual kehormatan istrinya berakhir damai. Sang istri memaafkan dan mencabut laporannya karena mempertimbangkan psikologis anak mereka. Selain itu, menurut sang istri, sanksi sosial yang diterima suaminya, Aibtu AR, telah membuat jera.
Tindakan asusila ini diduga telah dilakukan sejak tahun 2015. Aibtu AR menjual istrinya ke rekannya hingga ke masyarakat biasa. Terima kasih, masih bersama Perempuan Bicara. Kita sudah lihat tadi ini kasus dari oknum polisi menjual istrinya, tapi laporannya sudah dicabut. Nah, sebelum kita lanjut soal restoratif tadi dan restitusi, apalagi mungkin soal edukasi juga tadi ya Ibu Neng, mau ada edukasi juga ke pemirsa. Kasus ini seperti apa? Sudah dicabut nih, kejadian tadi kan? Setelah melapor dicabut. Iya, bentuk kasus yang di Pamekasan ini kan bentuknya adalah kekerasan seksual. Ya. Pasal 8 Undang-Undang PKDRT huruf B. Jadi di situ seseorang memaksa yang tinggal di dalam lingkup rumah tangganya melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu. Ya. Gitu kan. Nah, di dalam ayat selanjutnya atau pasal selanjutnya itu dinyatakan jika yang melanggar kekerasan seksual di dalam pasal 8 huruf B itu, kalau kekerasan seksual itu dilakukan oleh suami terhadap istri atau istri terhadap suami, itu dikategorikan sebagai delik aduan. Ya. Berarti ketika delik aduan itu dicabut ya oleh pengadu, dalam hal ini istri, maka memang berhenti. Ketika itu kasusnya itu delik aduan. Jadi membedakan sebuah kasus itu delik aduan atau bukan, lihat apakah di undang-undang itu dinyatakan secara tegas atau tidak. Nah, di dalam hal kasus di Pamekasan karena memang dikategorikan sebagai delik aduan, maka kemudian dicabut. Namun yang harus dilihat di dalam kasus ini, pembelajaran ini, sebenarnya kalau pemantauan kami, suami tanda kutip menjual istri ke orang lain tidak hanya di kasus ini, gitu ya. Mungkin ini yang muncul di media dan viral. Nah, faktornya itu ada 3 hal. Pertama karena eksploitasi ekonomi, kemudian kecanduan narkoba, kemudian juga kecanduan pornografi. Oke. Nah, itu yang terjadi dan sebenarnya kita tentu harus menghormati keputusan korban. Namun yang harus dilihat apakah keputusan korban itu didasarkan kepada pertimbangan yang matang atau juga dia mendapatkan pendampingan yang cukup akan konsekuensi ketika dia mencabut laporannya, gitu ya. Itu yang catatan di kasus ini. Baik. Tentu kami mengharapkan pemulihan terhadap korban pun tetap difasilitasi oleh kepolisian. Baik, sebelum saya ke Bu Sri, saya mau ke Bu Sazah dulu. Bu Sazah, melihat kasus oknum polisi jual istri, apa yang ada di benak Bu Sazah juga mendengar ini? Paling tidak ya? Udah nggak ada barang lain yang dijual sampai istri dijual. Allahu Rabbuna ya, Masya Allah ya. Ini kezaliman yang luar biasa ya. Kalau kita melihat kepada hukum sosial, jelas masyarakat geram kan kayak gitu. Terlebih lagi kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri itu kan pendamping ya, pendamping suami. Dari istri itu suami bisa meraih surga. Dari istri itu memperoleh separuh kebaikan agama. Jadi ketika rumah tangga dilanda kesulitan, kemudian dilanda berbagai macam persoalan, mengapa ada keputusan sampai menjual istri? Karena istri itu perhiasan suami. Kehormatan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalau Mbak Balkis mau nanya lagi hukumnya, haram. Haram itu udah sangat bertentangan. Karena tadi eksploitasi ekonomi, narkoba, dan pornografi. Iya, itu nggak sehat. Banyak faktor nggak sehat. Makanya ada satu syarat di dalam pernikahan. Mungkin Bu Neng juga ini udah sering ya menggaungkannya. Sekupu itu. Sekupu itu sangat penting. Meskipun ini jarang disebut. Salah satu tingkat intelektual ya, bisa jadi seorang suami ya yang apa ya punya keinginan menggebu-gebu, kemudian istri dianggapnya banyak enggak tahu, ketika menasehati juga ruangnya sangat sulit tembus kan kayak gitu. Jadi muncul di sini adalah superioritas.
Ya apalagi pakai dalil kayak ini. Saya ini imam, saya ini pemimpin, pakai dalil lagi. Ini yang nggak enaknya nih dalil ditempatkan di situ. Padahal sebetulnya bagaimana kita membangun sinergi yang baik. Lanjutin ayatnya. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Saling melengkapi dengan kelebihan yang masing-masing Allah miliki. Jadi ketika ada pertanyaan, bagaimana istri yang menjual, suami yang menjual istri, udah nggak ada barang lain Pak yang mau dijual sampai istri dijual. Dan suatu hari nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, laku berapa istrinya dijual Pak, dan tak akan sanggup membayar dosa-dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Zalik ya ini ya. Jadi harusnya merinding sih semua yang mendengar. Nah, Ibu Sri, ini dilakukan oleh oknum polisi sejak 2015 loh. Iya, saya pakat ini kejaliman yang menjijikkan. Manusia yang sungguh tidak bermartabat, bagaimana seorang istri jika benar dia menjual istri, bukan hanya pasal PKDRT yang kena, tetapi juga pasal human trafficking. Itu bukan delik aduan. Dan itu tidak bisa dicabut kalau benar dijual. Nah, saya tadi kebetulan membaca bahwa Kabid Humas Polda Jatim sudah merilis polisi belum menemukan aspek penjualan itu. Tapi jangan lupa, saya yakin rekan-rekan saya di Polda Jatim akan mendalami kasus ini sedalam-dalamnya. Barangkali tidak menjual secara natural uang rupiah, tapi bisa jadi karena yang menggunakan ini pangkatnya perwira, barangkali ada kemudahan, barter, ada barter dalam bentuk tidak uang, jasa yang lainnya. Ini mohon dicermati. Maka pasal yang di situ harus diakumulatifkan dengan 3 undang-undang. Jadi nggak bisa, tadi kan dicabut, tidak bisa yang itu nggak apa-apa, tapi masih lain. Oke, kalaupun dicabut dan tadi penjualan tidak, transaksi uang tidak terbukti. Nah, dua-duanya, entah itu dalam bentuk kompensasi berupa kemudahan apa ya, kita tidak tahu relasi di antara mereka, dan mereka sama-sama tersangka loh. Kalau mereka nanti terlibat benar-benar antara pengguna dan penjual, antara pemakai dan yang menyuruh memakai, yang meminta memakai, ini sama-sama penjual. Nah, tapi saya membaca tadi ada satu hal, polisi sampai saat ini belum menemukan adanya penjualan itu. Tapi saya di sini karena tidak ada penjualan yang tegas, ingat penjualan itu tidak harus rupiah dengan rupiah. Barangkali barter dengan hal-hal yang lain. Ada kompensasi yang lain, itu sudah termasuk. Nah, itu transaksi. Itu satu. Yang kedua, katanya ketika akan melakukan hal itu ada narkoba dan sebagainya. Ini juga polisi sudah melakukan. Kalau narkoba dilakukan dari tahun 2015 sampai tahun ini, sehari ini dia tidak menggunakan atau seminggu yang lalu tidak menggunakan, dari tes memang tidak terbukti, tetapi dari rambut itu akan terjejak. Artinya kalau memang benar itu polisi pasti sudah akan melakukan tes melalui rambut, melalui darah dan sebagainya yang mengukur, oh anak ini pernah mengkonsumsi. Barangkali nanti ditanya lagi oleh kepolisian, yang dikonsumsi itu dalam bentuk apa? Bisa saja obat perangsang atau apa, sehingga si wanita terangsang, sehingga dia tidak, karena dia juga bergairah, tidak, hal itu di luar ditolak. kendali, nah, jadi di luar kendali dia juga karena ada pengaruh obat yang masuk. Barangkali obat itu bukan obat berbahaya, obat biasa, obat penambah stamina dan lain-lain. Itu nanti menjadi bagian dari pendalaman pihak kepolisian. Tapi satu hal, ketika dua-dua hal tadi tidak terbukti, penjualan tidak terbukti, narkoba tidak terbukti, saya meyakini bahwa laki-laki itu termasuk, jika bisa dibuktikan bisa dibuktikan bahwa si perwira, 2 perwira ini menggunakan atau memakai, dan dia seharusnya seorang perwira yang melindungi anak buahnya, yang melakukan penyelamatan terhadap anak buahnya, ya kok malah yang memanfaatkan kesempatan. Saya yakin dia akan lebih besar, harusnya, idealnya, normatifnya, maka 3-tiganya pasti akan mendapatkan sanksi pemecatan. Dan Polda Jatim tidak berhenti tadi kan sampai tidak akan berhenti. Saya yakin tidak ada kepentingan kepolisian untuk melindungi hal-hal semacam ini. Ini mencederai kehormatan profesi di hadapan bukan hanya yang maha kuasa, tapi di dunia aja sudah nistanya minta ampun. Saya rasa nggak ada lah. Siapapun dia, seburuk apapun pimpinannya, seluas samudera hati istrinya, memaafkan dia, tetapi profesi tidak akan pernah. Oke, baik. Saya yakin Ibu Neng sudah banyak catatan, tapi kita akan sambung setelah jeda. Sesaat lagi Ibu Neng, kita tunggu jawabannya di Perempuan Bicara.
tidak terasa ya, kita masih punya banyak pembahasan, tapi kita sampai di segmen terakhir. Saya mau kasih kesempatan dulu ke Ibu Neng, catatan yang paling penting untuk menjadi edukasi masyarakat soal KDRT ini. Iya, terima kasih. Pertama adalah KDRT itu memang banyak dialami oleh perempuan. Di dalam perkawinan, tanggung jawab nafkah itu adalah ada pada suami. Ada tidak suami yang tidak bertanggung jawab nafkah? Banyak. Nah, hal ini sebetulnya ada hak dari istri untuk mengajukan tuntutan atau gugatan nafkah yang tidak dibayarkan oleh suami kepada istrinya selama suami tidak membayarkan nafkah kepada istrinya. Misalkan 3 juta 1 bulan. Kalau misalkan 1 tahun, kalikan saja 12 kali 3 juta. Bisa dituntut, bisa namanya nafkah madiyah. Untuk Islam bisa diajukan ke pengadilan agama atau mahkamah syariah kalau di Aceh. Sekalipun mungkin tanpa gugatan cerai. Tidak harus dengan gugatan cerai, itu yang pertama. Yang kedua yang terkait dengan pelacuran. Entah dicabut atau tidak dalam hal ini. Tapi saya juga prihatin. Sampai ada seorang istri, diperdagangkan atau dilacurkan oleh suami. Tujuan perkawinan itu lagi-lagi bukan untuk itu. Istri itu lagi-lagi mengatakan amanah dari Tuhan, amanah dari orang tua. Istri itu untuk dilindungi, untuk dihargai, untuk dihormati kehidupannya, untuk diajak kehidupannya. Menurut Ustadzah mungkin dalam surah Al-Baqarah, istri itu adalah pakaian suami, suami pakaian istri. Harus saling melindungi, bukan untuk diperdagangkan seperti itu. Baik. Dan dalam hal ini, di dalam Undang-Undang PKDRT, pasal 46, pasal 47, Undang-Undang PKDRT, itu adalah bukan delik aduan. Untuk pasal 8 huruf B, Ya. istri katakanlah anggota rumah tangga, yang dikatakanlah kekerasan seksual dengan tujuan komersial atau tujuan tertentu, itu bukan delik aduan, tapi delik biasa. Yang delik aduan itu pasal 46. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti disampaikan tadi oleh Ibu Sri, bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, human trafficking, dalam pasal 1 ayat 7, angka 7, pasal 2, hukumannya berapa? Minimal 3 tahun kalau tidak salah, maksimal 15 tahun. Ya. Dendanya berapa? 120 juta, minimal 600 juta maksimal. Itu siapa yang melakukan? Dimungkinkan orang tua terhadap anaknya, atau suami terhadap istrinya, atau mungkin istri terhadap suaminya. Oke. Itu sangat dimungkinkan. Hal ini ada sebetulnya, lagi-lagi saya menyampaikan sebetulnya undang-undang itu sudah cukup. Hanya mengapa? Maaf Ibu Sri. Iya. Dari kalangan Bu Sri loh ini. Aku sedih loh. Iya. Ini PR Ibu Sri sebagai senior. PR Ibu Sri sebagai jenderal di sini, Masya Allah. Iya. Nah itu, jadi mungkin itu dari saya. Baik, Ibu Neng. Dan satu lagi, pelacuran itu tidak hanya germo yang harus dihukum. Oke, tapi pengguna. penggunanya. Dari dulu saya sudah teriak-teriak. Baik. Kalau tidak ada pengguna, tidak akan ada pelacuran. Baik. Mungkin sekian dari saya. Makasih. Terima Masya kasih Allah. Ibu Neng. Subhanallah. Terima kasih Bu Neng. Oke, saya kasih kesempatan karena tadi sudah sebut Ibu Sri, langsung Bu, kira-kira perbaikan-perbaikan ini seperti apa akan dikejar? Gini, korban kekerasan siapapun dia, mau laki dia perempuan, sadarlah bahwa sikap permisif Anda akan menjadi insentif bagi pelaku untuk mengulangi perbuatan dan menciptakan perbuatan yang lebih besar. Ya. Itu satu. Ketika Anda ingin mendidik keluarga, maka sikap permisif ini dibawalah dalam komunikasi yang tegas, jelas arahnya kemana, buatlah perjanjian. Ini terakhir, masih ulangi lagi, zero tolerance. Itu satu. Yang kedua, kasus yang menggelikan, yang menjijikan terjadi di lingkungan saya gitu ya. Ini kasus yang sangat aneh ya. Meskipun mungkin ini menjadi, kalau kita pakai teori gunung es ini yang terlihat di luar, barangkali bisa ada. Barangkali ini juga menjadi peringatan bagi institusi kepolisian bagaimana memperkuat pembinaan pranikah, pembinaan pemantauan pernikahan, dan tidak menganggap remeh terhadap
kekerasan dalam rumah tangga. Baik. Jadi organisasi acap kali korban pasti melapor ke atasannya. Nah, hal ini tolong mohon diberikan perhatian yang ekstra, tidak dianggap remeh karena kepolisian itu kan alat pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Kalau keluarganya aja nggak bisa dilindungi, apa iya bisa diharapkan untuk melindungi orang lain? Jadi sekali lagi mohon ada 2 korban, jangan memberi insentif kepada pelaku, dan organisasi kepolisian mohon ya lebih peka terhadap laporan-laporan dari siapapun, mau suami atau mau istri, mau anak atau keluarga inti di dalam, termasuk pembantu rumah tangga. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sri. Saya mau kasih ke Ustazah dulu, Ustazah sebelum ke Mbak Ami. Pesan kuatnya apa untuk masyarakat? Pesan saya teringat pesan dari seorang ayah datang kepada seorang alim. Ayah itu bertanya kepada orang alim, "Ya Syekh, pada siapa putriku kunikahkan?" Maka Syekh menjawab, "Nikahkanlah putrimu dengan seorang laki-laki yang beriman dan bertakwa." Kenapa? Karena kalau dia mencintai putrimu, dia akan memuliakannya. Kalau dia tidak mencintai putrimu, dia tetap akan menghargainya. Pernikahan bukan hanya modal cinta, karena cinta bisa hilang, bisa tenggelam, bahkan bisa mati. Pondasi pernikahan yang membuat kuat pernikahan adalah ikatannya takwa. Yang kedua ilmu, yang ketiga kesiapan mental. Dengan modal yang 3 ini, insya Allah bisa membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Di balik peristiwa yang tragis dalam kehidupan keberpasangan, insya Allah banyak pasangan yang sukses di dunia, insya Allah sampai surga. Amin, insya Allah. Oke, Mbak Ami silakan singkat saja Mbak Ami. Ya, Undang-Undang PKDRT telah melarang 4 bentuk kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan fisik, dilarang melakukan kekerasan psikis, melakukan kekerasan seksual, dan melakukan penelantaran. Namun kasus masih terus terjadi. Jadi mari kita semua sama-sama memastikan baik semua profesi maupun semua kalangan mencegah dan membantu korban kekerasan dalam rumah tangga. Mbak Ami terima kasih, Ustazah Yati terima kasih, Ibu Sri terima kasih, dan juga Ibu Neng tentunya terima kasih spesial sekali Jumat kita di malam hari ini ya. Luar biasa. Pemirsa, kita akan jumpa lagi minggu depan dan jangan lupa nonton terus siaran digital TV One ya. Sehat selalu, sampai jumpa.